Terus saya bilang, ayo bareng-bareng. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah mengumumkan struktur kepengurusan PDIP periode 2015-2020. Salah satu nama yang kontroversi adalah Idam Samawi yang menjabat Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan. Idam merupakan tersangka kasus hibah anggaran KONI ke Persiba Bantul sebesar 12,5 miliar rupiah dalam APBD tahun 2011. Kini kasusnya tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Idam Samawi, ada juga nama yang kontroversi yaitu Rohmin Dahuri sebagai Ketua Bidang Kemaritiman dan Oli Dondo Kambe sebagai Bendahara Umum Partai. Ketiga nama ini dianggap bermasalah dengan hukum sehingga dianggap tidak layak menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan yang punya komitmen aktif mendukung pemberantasan korupsi. Karena bukan apa. Rohmin Dahuri telah divonis 7 tahun penjara setelah ditangkap KPK dalam kasus dana non-budgeter Kementerian Kelautan dan Perikanan di era Megawati. Sementara Oli Dondo Kambe namanya sering disebut-sebut oleh terdakwa kasus korupsi Hambalang, Teuku Muhammad Nur, karena menerima uang suap sebesar 2,5 miliar rupiah terkait pembangunan sarana olahraga di Bukit Hambalang. Dengan masuknya nama-nama orang yang terkait masalah korupsi ini, akankah PDI Perjuangan bisa membuktikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang mendukung dalam pemberantasan korupsi? Dua nama menjadi kontroversi yang masuk dalam struktur. Kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber. Assalamualaikum, Mbak Dwi. Selamat pagi. Tahu tadi putra-putra, Ya. ini putri-putri. Ada juga Ibu Siti Zuro. Ya. Selamat pagi. Mbak Wi, selamat pagi. Saya mau ke Mbak Dwi dulu melihat struktur yang baru ini, walaupun ada dua nama tadi yang kita sebut di cuplikan menjadi kontroversi karena statusnya menjadi tersangka. Ada melihat perubahan struktur saat ini, apakah drastis seperti itu? Kalau saya melihatnya ini satu struktur yang harus saya diapresiasi karena itu merupakan hak prerogatif dari Ibu Mega, Ketua Umum, dan saya yakini beliau ketika menentukan atau memilih personal-personal untuk ditempatkan di satu sisi sebagai siapa dengan tugas apa, itu pasti sudah melalui suatu perenungan dalam, penilaian-penilaian yang sangat teliti. Pertimbangannya apa saja, Mbak? Kalau pertimbangannya yang tahu ya Ibu, masa saya nanya. Kalau misalkan bicara mengenai putra-putri dari Ibu kan masuk juga ya. Ananda Prabowo dan juga Mbak Puan. Walaupun sebenarnya Mbak Puan kan saat ini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan dan Pembangunan Manusia seperti itu. Ya, tapi kan nonaktif, ya, langsung dinonaktifkan. Dan kenapa nggak diganti yang lain aja ya, Mbak Dwi? Begini, Mbak, inilah kadang-kadang kan kita juga harus memahami ya bahwa mungkin sangat subjektif kalau saya atau dari kita PDI Perjuangan ingin mengatakan nanti dianggap itu maunya sendiri gitu ya. Tapi bahwa PDI Perjuangan kan punya hak juga untuk memberikan satu sikap bahwa seorang yang sudah berpolitik, seseorang yang sudah mempunyai perjalanan politik yang panjang, satu proses yang dijalani seperti Mbak Puan yang bukan dari nol ya, tiba-tiba mau dihentikan hanya ada hal-hal yang sifatnya seolah-olah tidak boleh untuk terjun ke dunia politik. Padahal sebetulnya baik dia di legislatif, eksekutif, bagaimanapun bekal sebagai seorang politisi itu tentu tidak bisa dianggap main-main untuk menambah pengalaman, jam terbang berhadapan dengan persoalan-persoalan masyarakat ini. Jadi tolong juga jangan diartikan seolah-olah Mbak Puan dikasih tempat seolah-olah itu menjadi satu hal yang harus dianggap bermasalah. Dan yang paling penting lagi bahwa PDI Perjuangan punya mekanisme sendiri untuk menentukan siapa yang bisa menjadi pengurus. Mbak Dwi, saat ini yang ditangkap masyarakat ketika di awal seperti itu, Jokowi menggelontorkan kabinet kerja kan tidak boleh rangkap jabatan antara struktur partai dan juga di kementerian. Tapi kan yang ditangkap masyarakat mengapa posisi Puan Maharani walaupun dalam tanda kurung nonaktif, tetapi mengapa masih dimasukkan di struktur dengan saat ini posisinya di kementerian sudah ada? Ya, kan
Kan intinya sekarang seperti ini. Beliau sebagai menteri menjalankan tugasnya insya Allah sudah dengan maksimal dan baik ya. Gitu. Dan tapi satu sisi lagi, ketika sekarang beliau ditempatkan dalam posisi kepengurusan partai, tapi kan langsung dinonaktifkan, ya, itu berarti bahwa fokus beliau tentu tetap di kementerian, ya. Bahwa roh dan darah beliau sebagai seorang politisi, tolong juga harus jangan kemudian dianggap harus dihentikan hanya karena dianggap istilah kalau Ibu Mega kan kemarin mengatakan bahwa seorang politisi ini ketika dia sudah memilih untuk menjadi politisi, ya itulah rohnya. Dan ketika dia menjabat sebagai seorang eksekutif, seandainya ada rambu-rambu yang mengatakan tidak boleh dia duduk di partai politik, ya ambillah mekanisme atau solusi yang kira-kira bisa membuat beliau fokus, dan PDI Perjuangan melakukan itu. Baik. Ibu Mega memutuskan beliau masuk dalam kepengurusan tapi langsung nonaktif. Saya pikir mohon itu dilihat sebagai satu hal yang tidak untuk seandainya ada rambu-rambu yang mengatakan tidak boleh dia duduk di partai politik, ya ambillah mekanisme atau solusi yang kira-kira bisa membuat beliau fokus, dan PDI Perjuangan melakukan itu. Baik. Ibu Mega memutuskan beliau masuk dalam kepengurusan tapi langsung nonaktif. Saya pikir mohon itu dilihat sebagai satu hal yang tidak untuk diolah menjadi sesuatu hal yang negatif, dan mohon difahami masing-masing partai, masing-masing organisasi mempunyai mekanisme sendiri di dalam memutuskan apapun persoalan internal partainya. Ya. Oke. Ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, sudah sama-sama melihat ya untuk susunan pengurus DPP yang baru ini, ada nama-nama yang sebelumnya sudah kita kenal, ternyata mereka tidak masuk lagi, dan ada nama-nama baru. Menurut pandangan Anda seperti apa, Mbak Wiwi? Format ya, jadi format kepengurusan proporsionalnya itu menurut saya memang menjadi domainnya Bu Mega akhirnya, karena beliau menjadi formatur tunggal gitu. Lah, dalam konteks partai politik, saya hanya ingin mengaitkan dengan partai politik karena ini membangun dengan kultur sangat PDI Perjuangan. Peran Bu Mega luar biasa ya, penting dan sangat ini ya, menentukan. Jadi menurut saya ya pastinya Bu Mega akan memiliki pertimbangan yang sifatnya itu sangat ini Bu Mega gitu. Bisa jadi tidak standar dalam konteks partai politik sebagai pilarnya demokrasi. Walaupun begini Mbak Wiwi, ketika kita melihat nama-nama yang memang sangat tidak asing lagi, mungkin tersangka kasus-kasus korupsi seperti itu, dan masuk dalam posisi yang bisa dikatakan ini tonggak utama partai, seperti itu Mbak Wiwi. Iya, jadi memang idealnya partai di Indonesia itu dibangun sebagai pilar penting demokrasi. Dia menjadi rumahnya demokrasi, menjadi rumahnya kader ya. Dengan sebutan PDI Perjuangan, Bu Mega mengatakan petugas partai, tapi itu kader gitu ya. Bahasa normalnya atau standarnya itu kader. Lah ini mencetak kader-kader calon-calon pemimpin tadi itu ya memang harusnya ikut norma-norma partai politik dalam konteks demokrasi. Mbak Wiwi melihatnya itu ada. Nama-nama yang tidak masuk di struktur ini apakah nantinya akan dipersiapkan ke jenjang yang lebih lanjut, mungkin masuk ke pemerintahan? Saya tidak melihat korelasi langsung itu gitu ya. Bahwa dalam partai itu kan selalu ada faksi. Faksi-faksi ini yang tidak bisa dihindari. Hal yang niscaya menurut saya. Partai manapun akan ada faksi-faksinya. Karena tinggal menghitung apakah faksi itu bisa menampakkan diri gitu ya. Siapa mentor-mentor dari faksi-faksi itu ketika tidak ada istilahnya sosok sentral seperti Bu Mega. Kalau di Partai Demokrat itu Pak SBY, gitu ya. Betul. Di Gerindra juga Pak Prabowo. Jadi saat ini saya melihat faksi-faksi itu tiarap. Jadi tidak ada faksi seolah-olah seperti itu. Sehingga faksinya hanya Bu Mega. Tokoh sentral, patronnya itu adalah Bu Mega.
Termasuk juga mungkin PDI ini mencoba memunculkan nama-nama yang baru ya, Mbak Wiwi. Dan kebetulan memang anak dari beliau, anak dari Ibu Ketum gitu ya. Ini untuk menciptakan kaderisasi sendiri di PDIP? Itu estafeta. Jadi menurut saya ada beberapa catatan penting yang perlu ya direspon oleh PDI Perjuangan, yaitu satu, pertama adalah apakah PDI Perjuangan ini memang ada keberpihakan terhadap perempuan. Berarti kepengurusan perempuan tanpa harus membedakan latar belakang gitu ya, dan sebagainya. Yang dipertimbangkan adalah memang sosok tadi. Tapi kan di Indonesia, bahkan di luar negeri pun, yang namanya keturunan, anaknya siapa, itu ternyata juga masih seperti itu ya Mbak ya? Pasti. Jadi, seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana meminimalisasi supaya tidak terlalu mengedepan bahwa Bu Puan sebagai putrinya Bu Mega seolah-olah wajib atau harus ada di kepengurusan. Nah, ini yang dipertanyakan oleh publik sebetulnya. Karena kalau konsisten dengan rangkap jabatan tidak boleh, mestinya memang tidak muncul nama-nama menteri yang ada di kepengurusan ini. Walaupun posisi sudah dinonaktifkan. Bagaimana? Walaupun posisi sudah dinonaktifkan. Ya itu kan hanya dituliskan saja. Tapi kalau mau betul-betul konsisten seperti yang di PKS, kalau ketua umumnya menjadi menteri langsung hilang. Langsung diganti seperti itu. Diganti. Nah, apakah melakukan itu? Jadi menurut saya tergantung lalu kembali kepada PDI Perjuangan. Ya. Okay. Apakah budaya yang dibangun, budaya politik yang dibangun itu budaya kontestasi, budaya regenerasi, atau budaya patron gitu ya. Maksud saya itu masih nepotisme, kolutisme, ataukah itu? Jadi mungkin itu yang harus dijawab oleh PDI Perjuangan. Penegasan dijawab lagi dari oleh Mbak Dwi Ria, inkonsistensi sekali lagi Mbak Dwi terkait dengan hal ini. Kalau bicara inkonsistensi itu mau dilihat dari sudut pandang mana. Kalau si A bilang ini konsisten, si B belum tentu bilang itu nggak konsisten, kan begitu. Nah, kembali sekali lagi saya katakan bahwa PDI Perjuangan kita punya mekanisme, dan bukan hanya PDI Perjuangan, partai manapun pasti punya mekanisme untuk mengatur internalnya seperti apa ya. Dan saya rasa itu sama seperti ketika kita melihat yang lalu. Background saya coba kita kembali sedikit setback sebelum ada kongres, tiba-tiba muncul survei dari pakar yang mengatakan bahwa Ibu Mega tidak layak lagi menjadi ketua umum, bahwa Terah Soekarno tidak layak menjadi ketua umum, diletakkanlah di nomor urut kesekian. Yang layak adalah Mr. X, saya nggak mau sebut siapa namanya, Mr. B, dan lain sebagainya. Loh, yang berkongres itu kan PDI Perjuangan. Yang akan mempunyai suara adalah utusan kader PDI Perjuangan dari tingkat bawah, ranting itu dari bawah sekali sampai ke atas. Dan untuk mendapatkan tiket sebagai utusan itu lewat proses musyawarah yang dilakukan dengan mekanisme partai yang terukur, dengan sangat tertib ya. Loh, kok tiba-tiba muncul survei yang seolah-olah mengatakan bahwa yang layak itu adalah Mr. X. Dan itu yang disurvei pakar-pakar. Baik. Mungkin itu dianggap analisa sejumlah pihak. Maksud saya begini. Saya nggak termasuk. Mbak Wiwi nggak ada. Maksud saya begini. Jadi kadang-kadang saya juga tidak menutup satu hal yang bersifat menutup mata bahwa demokrasi di Indonesia ini tetap harus kita jalankan semakin lebih baik, lebih baik. Tapi bahwa ada hal-hal yang terlihat sangat dipaksakan untuk menunjukkan satu tujuan hanya karena ingin supaya, kalau saya subjektif, seolah-olah
putra Bung Karno atau Bu Mega nggak layak, atau Mbak Puan nggak layak, atau pokoknya atau siapa Mas Nanan kalau nggak salah, atau siapa yang tiba-tiba muncul. Saya pikir, loh, saya sempat bertanya sama diri saya, ini yang mau kongres siapa? Kok yang disurvei siapa? Yang akan Nah, jadi yang kayak begini inilah yang menurut saya kadang-kadang kita harus jernih, teliti melihatnya. Sama seperti apa sih sebetulnya agendanya. Baik. Nah, kalau saya sih sederhana aja. Kadang-kadang kalau saya lagi mikir-mikir duduk sendiri gitu, kalau udah melihat istilah ibu kan kemarin, aku nih kalau dibully ya udah kenyang gitu ya. Tapi semua disimpan di dalam hati demi bangsa ini. Gitu saya kadang-kadang mikir juga ya. Saya bilang, loh ya memang kok kayaknya orang lebih tahu daripada yang menjalankannya sendiri. Itu analisa eksternal. Mbak Dwi, nanti kita bahas sesaat lagi, masih ada satu segmen lagi. Ya, memang sebagian besar nama-nama baru dalam DPP PDIP kita sudah mengenal nih, Andromeda ya. Tetapi juga kita tidak bisa melupakan ketika memang ada kader-kader yang bisa dikatakan ulung, politisi ulung, politisi hebat di PDIP juga. Apakah prediksi masyarakat nama-nama itu dipersiapkan untuk jenjang selanjutnya, Wini? Ini kita tidak tahu. Kita tanyakan saja ke Mbak Wiwi begitu. Mbak Wiwi, kita tahu ada nama Pramono Anung, politisi ulung, politisi senior. Kemudian ada Bang Ara Sirait. Kemudian ada Mbak Eva Sundari juga yang sebelumnya di kursi DPP seperti itu ya. Dan sekarang harus tergantikan. Ini maksudnya apa? PDIP melakukan cara yang lain seperti ini, Mbak Wiwi? Iya, jadi semua partai politik ini kan masih belajar membangun bagaimana menjadi pilar penting demokrasi. Dengan terbangunnya partai politik, menurut saya ini memang tidak mudah mengakomodasi semua aspirasi kepentingan dari elit-elit. Nah, tentunya dengan ketua baru, Bu Mega dalam hal ini, tidak melibatkan 4 katakan elit atau kader unggulan, ini pastinya ada alasan sendiri. Setiap ketua umum itu punya alasan bagaimana membuat teamworknya itu, kepengurusannya itu solid kan gitu. Tidak ada ganjalan dan sebagainya, sehingga mungkin pertimbangan loyalitas itu menjadi nomor 1. Tapi dari 4 kader ini apakah ada potensi ke jenjang menteri karena mungkin lanjutan dari kongres? Itu cerita lain lagi. Jadi kalau ini ramai diperbincangkan, Mbak Wiwi. Betul. Menteri-menteri ini kinerjanya harus segera dinilai, harus ada raportnya nih. Betul. Ketika memang ada isu reshuffle, jadi publik berpikir mungkin ini ya nama-nama yang dipersiapkan. Siapa yang tidak kenal Mas Pramono Anung? Meskipun tidak selalu ada korelasi positif ya antara tokoh-tokoh tadi itu, kader-kader yang tidak masuk di kepengurusan. Tapi menurut saya dalam konteks reshuffle kabinet atau bagaimana kita merevisi gitu ya, mereview secara keseluruhan kinerja dari kabinet kerja. Apakah betul-betul kerja ataukah ternyata hanya politik pencitraan? Ini yang harus disorot tajam menurut saya. Tapi analisa Mbak Wiwi, tipikal sang Presiden Joko Widodo apakah memungkinkan tanpa pertimbangan, mungkin dengan pertimbangan dan juga unsur kehati-hatian untuk mengganti posisi di kabinet kerja ini? Iya, kalau menurut saya memang dalam reshuffle, seandainya nanti terjadi reshuffle, karena tidak mungkin kalau komposisi yang ada ini dipertahankan, tapi menterinya ternyata ada yang memang betul-betul bekerja, persentasenya ada. Ada yang hanya politik pencitraan, jadi substansi tidak dapat. Saat ini ada? Politik pencitraan ada? Ada. Namanya ada siapa, yang memang Mbak? belum paham gitu ya. Ada yang belum paham, sehingga tindakan atau eksekusinya itu agak kedodoran gitu, karena belum paham what to do gitu ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan, pertimbangkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden untuk perlu mengganti atau tidak, karena sudah 6 bulan. Tentunya dalam konteks mengganti itu harus, kalau dia kader, harus ada urusannya dengan partai. Itu. Walaupun itu hak prerogatif presiden. Kecuali profesional. Jadi kalau hak prerogatif itu betul memintakan kepada partai kembali untuk memilih orang yang tepat. Karena saya sebagai presiden, pembantu saya ini nggak memuaskan. Dia tidak tahu menghari biru, katakan ya, di kementerian itu, dan ini menghambat pekerjaan saya. Jadi menurut saya itu bagus, karena Pak Jokowi mengatakan semua menteri saya menjalankan program saya. Oke, Mbak Dwi, ada peluang bahwa 4 kader unggulan tadi masuk ke jenjang selanjutnya menjadi menteri?
analisa saat ini? Saya bukan pengamat politik. Kalau versi Anda sendiri sebagai internal PDIP. Gini, kalau masalah mau jadi menteri reshuffle atau tidak reshuffle itu urusan presiden. Setuju. Ya. Yang pasti kalau dari PDI Perjuangan seandainya pun misalnya ada yang ditugaskan oleh partai, seandainya misalnya ada reshuffle, presiden menginginkan reshuffle melihat karena kinerja menterinya bermasalah, malah tidak produktif. Kalau dari PDI Perjuangan, ya kalau saya nggak akan segan mengatakan sebagai kader partai, sebagai petugas partai, ya tentu saya harus tegas katakan semua siapapun kader PDI Perjuangan yang harus atau akan ditugaskan oleh partai tentu harus mendapat perintah atau persetujuan dari pimpinan partai. Bagaimanapun kalau orang mau bilang loh kok kayak gitu, lah memang harus begitu. Kalau nggak usah berpartai, independen aja sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu. Saya juga kan berangkatnya sebagai aktivis ya, sebagai pengacara yang memang independen. Jadi mekanismenya tidak boleh potong kompas. Iya, ketika kita sudah mulai memilih untuk terjun ke dunia politik dan saya memilih PDI Perjuangan, ya ditugaskan A, B atau C, ya nurut sama ketua umum, Anda pimpinan partai. Jadi kalau bicara yang 4 orang, entah siapalah yang Anda sebut itu tadi, ya itu bukan kewenangan saya untuk menjawab, itu kewenangannya presiden, plus satu hal tentu juga kewenangan dari ketua umum atau pimpinan tertinggi PDI Perjuangan untuk melihat apakah si A, si B, si C, si D layak duduk di sini. Apakah kenapa si A, si B, si C, si D tidak dimasukkan di dalam kepengurusan di DPP kemarin? Pasti pertimbangan-pertimbangan itu sudah difikirkan dengan matang oleh Ibu Ketua Umum. Saya alhamdulillah yang saya tahu beliau selalu memutuskan sesuatu tidak dengan serta-merta, selalu dengan pemikiran-pemikiran dan hitungan-hitungan yang panjang untuk ke depan, dan yang paling penting saya pahami bahwa beliau memikirkan itu untuk kepentingan bangsa ini yang lebih besar. Mbak Dwi, bagaimana Anda melihat jika ada kader yang saya mengatakannya potong kompas tanpa izin sang ketua umum parpol tapi langsung menghadap ke presiden, mungkin bergaining posisi langsung dengan presiden bukan dengan ketua ya, umum kalau parpol. Partai yang lain mau begitu monggo-monggo lah ya. Tapi kalau PDI Perjuangan, ya kalau dari PDI Perjuangan ya bagaimana orang kita ini duduknya sebagai kader partai terus mau menyelonong-nyelonong begitu ke presiden, ya saya rasa unggah-ungguhnya orang gimana, kan tetap ketua umumnya PDIP ya. Gimana masa Dwi Rialativa tiba-tiba mau nyelonong-nyelonong, ya nggak bisa lah. Berarti tapi tegas. ada loh Mbak yang seperti itu Mbak Ya Dwi. Allah walam bin sawab, ya jangan, yang penting jangan Harusnya seperti itu. Iya. Saya Ya, setuju gitu ya. ya. Kalau Itu partai ini politik itu kadernya ya memang tidak iya, kemana-mana. kalau nggak usah ikut berpartai politik. Dan satu lagi, saya ingin tekankan berkali-kali saya ingin katakan bahwa sistem ketatanegaraan kita ini masih mengakui partai politik itu sebagai salah satu pilar. Jadi apapun juga selama itu belum dirubah, ya harus kita hargai bahwa partai politik ini juga menjadi satu bagian yang harus dianggap penting untuk dalam proses demokrasi ini. Mbak Dwi, Anda Jangan sepakat? kemudian seolah-olah semua menjadi independen dan dengan sudah bisa berkoar-koar independen dan bisa berkoar-koar saya profesionalisme dan hebat dan lain sebagainya, kemudian mengesampingkan yang istilah sekarang ini kan saya agak sedikit juga merenung dalam ya, bahwa saya juga sangat khawatir kalau memang betul ada keinginan untuk deparpolisasi itu dengan berbagai macam cara lewat pintu manapun untuk membuat seolah-olah parpol ini semua bermasalah. Orang yang ada di dalamnya semua dianggap bermasalah.
Apa aja dicari semuanya bermasalah. Lah terus kita mau kemana negara ini gitu. Mbak Wiwi, terakhir, ini kalau misalkan kader ini seperti Mbak Dwi Ria semua, pasti partai politik ini akan maju, akan baik seperti itu. Kutu loncat. Iya, begitu Mbak Wiwi. Bagaimana ini ke depannya PDIP untuk melihat apa yang terjadi saat ini di dalam tubuh partai sendiri? Iya, saya menangkap kongres yang keempat ini merupakan kongres yang berbeda. Karena PDI Perjuangan sedang menjadi partai pemerintah, penguasa. Karena partainya penguasa, mau tidak mau, ya memang sorotan tajam itu ke partai sekarang, ke PDIP gitu. Tapi apa yang terjadi dengan kongres kemarin, kelihatannya Bu Mega tidak hanya mencurahkan ya, curcol gitu ya, tentang kekhawatiran, kekecewaan, ketidakpuasan Bu Mega sebagai ketua umum partai, dan melihat ke depan gitu ya, hubungan antara parlemen dan eksekutif, antara pemerintah dan parlemen, partai dan pemerintah dan sebagainya itu. Tapi yang satu hal yang saya catat adalah sebetulnya ada kecemasan yang luar biasa, dan kecemasan yang luar biasa dari Bu Mega itu direfleksikan dengan katakan itu membuat struktur pengurus yang sedemikian rupa dan memberikan warning-warning yang luar biasa, yang menurut saya ini bisa jadi memberikan gerak yang terbatas kepada kader-kader. Lah ini apakah ini positif? Menurut saya kalau terus terlalu ketat seperti ini belum tentu positif juga ke depannya. Jadi ini yang perlu, bagaimana Bu Mega tidak terstigma hanya karena membuat peraturan-peraturan yang terlalu ketat gitu ya, yang dianggap oleh sebagian dari kader tidak menguntungkan dan mengancam gitu ya. Lah ini yang mestinya Bu Mega memayungi semua faksi yang ada, baik orang mudanya, orang-orang kader-kader muda maupun yang sedang maupun yang tua. Semua terakomodir. Iya. Terima kasih banyak. Menjadi rumah yang teduh. Nah, ya, Mbak Dwi Ria dengar ya masukannya Mbak Wiwi ya kalau ini ya. Kalau diperhatikan seharusnya kita lihat Singkat dengan saja jernih terakhir. semua apa yang sudah ada kemarin itu sudah mewakili semua faksi yang ada. Baik. Cuman kan kadang-kadang mungkin Mbak Wiwi melihat dari jauh, kalau saya kan melihat dari dekat, dan saya yakini apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Ketua Umum kemarin itu sudah mewakili dari semua faksi Aspirasi yang ada. Terima kasih banyak Mbak Dwi dan juga Sukses Mbak Wiwi untuk PDIP sudah hadir. selanjutnya ya Mbak Dwi Ria ya. Mbak Wiwi terima kasih juga. Nanti kami akan hadir terkait dengan kabar menjelang pengamanan untuk konvensi Asia Afrika. Kabarnya ada apel siaga di Silang Monas pagi ini. Ya, hari ini kita sudah tahu ya, dan juga adik-adik kita, murid SMU, SLTA saat ini sedang melakukan ujian nasional selama 3 hari. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah secara serentak. Seluruh Indonesia tentunya, Andro. Betul. Kita tanyakan pantauannya terkait dengan UN ini. Dimana? Pertama kali kita akan ke Jogja pagi hari ini bersama dengan Santos. Santos. Ya, Winnie dan Andrew. Di Yogyakarta ada 48.612 siswa SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK yang mulai hari ini mengikuti ujian nasional. Untuk hari ini, para peserta ujian nasional mengikuti ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti telah kita ketahui bahwa mulai tahun ini ujian nasional dibagi menjadi 2 sistem dengan naskah tertulis, dan yang satunya adalah ujian nasional berbasis komputer. Di Yogyakarta, jumlah sekolah yang sudah menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer ada 36 sekolah, 35 diantaranya merupakan sekolah SMK dan 1 SMA. Salah satu diantaranya adalah di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta, tempat kami melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana persiapan dan kesiapan dari SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta dalam menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer, kita akan menanyakan lebih jauh kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta, Bapak Aragani. Ya, selamat pagi Pak Aragani. Selamat pagi. Bagaimana persiapan dan kesiapan dari SMK Negeri 2 Depok Sleman ini dalam menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer ini? Kami dari SMK Negeri 2 Depok Sleman telah mempersiapkan sejak diverifikasi dari BNSP pada Desember tahun lalu. Kemudian waktu 5 bulan ini kita mempersiapkan diri infrastruktur
yang diperlukan seperti 160 unit komputer, kemudian jaringan komputernya termasuk server dan juga persiapan untuk mendukung itu internet. Selain itu juga kita menyiapkan untuk pendukung daya selain dari PLN adalah genset untuk persiapan mensukseskan ujian nasional berbasis komputer ini. Perlu diketahui siswa kami ada 466 siswa. Selain perangkat yang harus kita siapkan, juga kita harus membekali siswa untuk bisa lebih siap untuk menghadapi ujian nasional berbasis komputer ini, karena secara psikologis itu yang kita perlukan agar anak-anak bisa melaksanakan ujian nasional itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mereka kita latih, kita adakan uji coba selama 6 kali. Dan setelah itu mereka secara psikologis bisa menyesuaikan diri dengan ujian nasional berbasis komputer saat ini. Ya, baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta mengenai kesiapan dan persiapannya. Ternyata sudah sangat siap, bahkan di setiap ruangan telah disediakan komputer-komputer cadangan apabila terjadi kerusakan pada komputer yang digunakan siswa untuk ujian. Dan dapat kami informasikan pula bahwa dari 48.612 siswa yang mengikuti ujian nasional, 4 diantaranya terpaksa mengikuti ujian nasional di lembaga pemasyarakatan karena tersangkut kasus hukum. Demikian, Winnie dan Andrew. Ya, baik. Terima kasih laporan dari Santos, SMA N2 Ya, Yogyakarta. Depok. Tadi UN di Jogja berlangsung aman ya. Ada tentunya teman-teman adik-adik kita juga melaksanakannya juga cukup lancar kalau misalkan pelaksanaannya aman seperti itu. Kita berharap tertib UN bukan hanya di Yogyakarta yang akan kami soroti, tapi kami akan mengajak Anda menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada reporter TV One, Rifki AF, yang akan mengabarkan bagaimana suasana ujian nasional di sana. Kalau jam segini berarti di Makassar kelihatannya sudah berlangsung. Rifki, silakan dengan laporannya. Ya, benar sekali Andrew, memang tepat pada Senin ini seluruh siswa sekolah menengah atas dan setaranya melakukan atau melaksanakan ujian akhir nasional. Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun ini pemerintah telah memberlakukan sistem baru, yakni dengan ujian secara online atau dengan tes base komputer. Tes ini sendiri dilakukan oleh pemerintah ke beberapa sekolah yang telah lulus verifikasi atau lulus tes kelayakan. Dan di kota Makassar ini sendiri terdapat 24, di Sulawesi Selatan ini sendiri terdapat 24 sekolah yang telah lulus verifikasi, di mana 21 terdapat di kota Makassar dan 3 sekolah yang berada di kota Parepare. Untuk di SMA 5 ini sendiri menjadi salah satu sekolah yang menjalankan uji coba secara ujian nasional secara online begitu. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan dan persiapan pada ujian nasional hari ini, sudah bersama saya Kepala Sekolah SMA Negeri 5, Bapak Rahmat. Selamat pagi Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa persiapan dan juga pelaksanaan ujian nasional secara online pada hari ini Pak? Ya, alhamdulillah kita laksanakan ujian nasional pada hari ini. Mengenai persiapan-persiapan yang kita lakukan, ya memang sangat singkat ya, sangat singkat. Kalau saya tidak salah itu hanya berapa bulan, 2 bulan lebih kita adakan persiapan, terutama kita adakan sosialisasi dan sekaligus kita adakan tryout. Kemudian persiapan kita memang anak-anak ya alhamdulillah sangat memahami sekali karena kita 4 kali uji coba secara online. Kemudian memang ada kendala juga mengenai fasilitas, yaitu dalam hal ini adalah komputer. Komputer itu rata-rata di sekolah masih serba kekurangan. Akhirnya kita mau laksanakan ujian nasional secara online ini ya terpaksa kita pinjam di sekolah-sekolah lain sehingga kita sudah bisa dilaksanakan ujian nasional secara ini. Untuk
untuk pelaksanaan dan kendala yang disebutkan tadi Pak, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah Pak untuk mengatasi dalam pelaksanaan uji coba ujian nasional secara online ini Pak? Ya, memang belum ada bantuan dari pemerintah, tapi kita selalu inisiatif kita ya, usaha kita ini dari pihak sekolah sehingga bisa kita meminjam di sekolah-sekolah lain, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan ujian nasional secara online dengan lancar, dengan aman, karena fasilitas itu sudah lebih dari cukup, karena ada 7 ruangan yang saya pakai di sini, ada 5 komputer, 2 ruangan untuk laptop. Ya, Pak, terima kasih. Dan selain kepala sekolah, saat ini saya sudah bersama dengan siswa yang baru saja selesai mengikuti ujian nasional secara online. Mas Irham, bagaimana tadi menjalankan ujian nasional? Apakah terdapat kendala Mas mengenai pengerjaan menggunakan komputer ini? Dalam pengerjaan ujian online yang pertama kali ini, saya rasa sudah cukup berhasil. Mengapa saya katakan demikian? Pada saat pengerjaan mungkin ada satu kendala, yaitu kesalahan komunikasi mengenai token, karena token yang diberikan awalnya itu ternyata tidak valid, dan kemudian diberikan satu token lagi, ternyata sudah valid, dan setelah itu semua lancar-lancar saja. Terima kasih Mas atas waktunya. Baik Andro, itu demikian perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 dan salah satu murid yang mengikuti ujian nasional. Ini mungkin bisa menjadi patokan bagi pemerintah jika ingin menerapkan sistem ujian nasional secara online di seluruh Indonesia, karena masih terdapat berbagai kendala dan juga fasilitas kekurangan yang dimiliki oleh beberapa sekolah, tidak hanya di SMA Negeri 5 Makassar ini, tetapi juga SMA-SMA lain yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian, kembali ke Jakarta. Ahmad Rifki, terima kasih laporannya dari Makassar. Beda dengan zaman kita dulu ya, Andro ya. Betul. Kita masih kalau zaman menggunakan saya pensil. Udah komputer sebenarnya. Kamu berbohong itu. Berbohong. Sekarang lebih maju. Sekarang lebih maju, menggunakan sistem online. Tapi masih ada sejumlah kendala. Jadi ada semacam mungkin ID card atau token yang dikeluarkan dari sistem online itu, ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Nah ya ini, satu lagi evaluasi tentunya untuk pihak penyelenggara UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan nanti kita akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana sebenarnya persiapan untuk konferensi Asia Afrika, Andrew. Ya, karena pada tanggal peringatan sekitar ke-60 loh. Wow, sudah lama sekali ya. Diprediksi ada 25 negara yang akan hadir ke Indonesia tanggal 18. Itu yang sudah confirm ya, sudah kepala confirm. negara. Ya. Kalau negaranya diundang banyak, 100 lebih, Andrew. Ya, tapi yang betul. sudah confirm ada 25 negara. Maka pengamanan juga harus... Dalam rangka menyambut konferensi Asia Afrika yang akan diadakan pada tanggal 18 hingga 24 di Jakarta maupun di Bandung, membuat semua pihak melakukan persiapan. Dan salah satunya pihak keamanan dari Korlantas Polri yang telah usai mengadakan apel pengamanan untuk konferensi Asia Afrika di Monas. Dan saat ini kami akan tanyakan persiapan apa yang telah dilakukan oleh pihak Korlantas Polri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Korlantas, yaitu Irjen Pol Condro Kirono. Bapak, bisa dijelaskan Pak agenda yang akan dilakukan oleh pihak Korlantas dari tanggal 18 hingga tanggal 24, Pak? Pengamanan apa yang telah disiapkan, Pak? Iya, dari Korlantas Polri ini pengamanan yang pertama adalah Polri lalu lintas itu mengamankan masuk dalam satuan tugas Kamseltib Sarlantas. Masuk dalam tugas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ada satgas-satgas lain, tapi kita di Satgas Kamseltib Sarlantas. Selain itu, juga lalu lintas diminta untuk memBKU-kan pengamanan ke Pas Pampres. Jadi Pas Pampres nanti akan mengamankan para kepala negara dan spouse dan istri-istri para kepala negara. Yang diminta oleh Pas Pampres banyak konfirmasi terakhir bahwa akan hadir 30 kepala negara dan 10 istri kepala negara. Jadi akan kita siapkan 40 mobil, kemudian berikut 95
90 sepeda motor. Karena satu kepala negara diminta oleh Pas Pampres adalah 1 mobil dan 2 sepeda motor. Jadi nanti akan kita BKU-kan ke Pas Pampres adalah 40 mobil dan 2 sepeda motor besar untuk sweeper dan penutup dalam rangkaian Pas Pampres. Selain itu juga akan kita cadangkan untuk Pas Pampres 10 mobil dan 20 sepeda motor. Karena banyaknya personil yang akan dilibatkan, Korlantas Polri minta bantuan BKO dari Polda Jawa Timur untuk sepeda motornya ada 20 sepeda motor, Polda Jawa Tengah ada 20 sepeda motor, dan Jawa Barat dan Jakarta. Jadi ada 4 Polda ini yang nanti bersama-sama untuk melakukan pengamanan. Selain itu, untuk pengamanan dan pengawalan para menteri maupun delegasinya itu langsung oleh Polri. Jadi pengawalannya oleh polisi lalu lintas. Jadi para menteri dan delegasinya nanti akan hadir tanggal 18 sudah mulai hadir. Tanggal 18, 19 sudah mulai hadir. Ya. Baik Bapak, terima kasih informasinya atas keamanannya, semoga lancar dan terkendali pada acara berlangsung. Dan memang konferensi Asia Afrika ini menjadi suatu kehormatan untuk bangsa Indonesia, di mana mengingat ini adalah acara internasional, dan semoga ini akan berjalan lancar dan menjadikan Indonesia bangsa yang indah dan dikenal oleh kepala negara lainnya. Demikian kami kembalikan ke studio Winnie. Ya, baik Astrid, terima kasih atas laporannya langsung dari Silang Monas, Jakarta. Jadi Andro, pengamanannya setiap kepala negara harus diamankan dengan 1 mobil dan 2 sepeda motor. Berarti pengamanan yang cukup ketat untuk di Bandung dan Jakarta. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 April. Kita semoga berharap lancar ya, karena akan membawa nama Indonesia juga di sana. Itu saya setuju sekali, Winnie. Ini sekaligus mengakhiri apa kabar Indonesia pagi hari ini dengan cuaca yang gelap. Ya, untuk tidak hujan ya. Hati-hati pemirsa Anda beraktivitas hari ini, terutama warga ibu kota, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa membawa payung ya, karena memang cuaca cukup mendung di sini. Terima kasih Anda telah menyaksikan kami. Besok kami akan kembali hadir. Saya Winnie Carita dan juga Andrew Mercury. Sukses. Sampai jumpa.